warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdia Royahutamana, NIM 2318103 dari kelas pembelajaran biologi A. Di sini saya akan mencoba menerangkan materi tentang pelestarian alam kelas 3 semester 2 bab 12 tentang sumber daya alam. Setiap hari kita itu memerlukan makanan dan makanan itu bisa berupa tumbuhan dan juga minuman itu berasal dari air. Nah, semua itu termasuk dari sumber daya alam. Nah, apa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan kita atau di alam dan dapat digunakan manusia untuk memenuhi keperluan hidupnya. Nah, sumber daya alam itu dibagi menjadi dua. Ada sumber daya alam tumbuhan atau nabati, juga sumber daya alam hewani atau hewan. Nah, sumber daya alam tumbuhan itu yang seperti contohnya sawah, terus kebun, terus ada juga ladang, serta hutan lindung. Nah, ini semua sawah, kebun, ladang, dan juga hutan lindung ini termasuk dari sumber daya alam tumbuhan atau nabati. Sedangkan sumber daya alam hewan atau hewan itu dimanfaatkan manusia dengan cara berternak, seperti contohnya beternak sapi, terus beternak kerbau, ternak kuda, ternak kambing, dan yang terakhir ada ternak ayam. Nah, sapi, kerbau, kuda, kambing, dan ayam ini termasuk dari contoh ternak hewan yang termasuk dari sumber daya alam hewani. Nah, yang selanjutnya ada macam-macam sumber daya alam. Macam-macam sumber daya alam. Sumber daya alam itu ada 3 macam, yaitu air, hewan, dan tumbuhan. Nah, yang pertama kita bahas tentang air dulu. Dalam kehidupan sehari-hari kita itu memerlukan air. Air itu sebagai kebutuhan pokok, yaitu untuk mencuci, mandi, terus makan juga termasuk, ya kan? Air itu sumber pokok keperluan hidup kita. Jadi air itu sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Kita minum menggunakan air, kita memasak
makanan juga kadang ada yang menggunakan air ya. Jadi air itu harus kita lestarikan. Nah, cara melestarikannya bagaimana sih? Cara melestarikannya yaitu dengan menjaga hutan dan menghemat penggunaan air. Jika air itu tidak lagi digunakan, maka tutup kerannya. Nah, pada zaman dahulu air yang berada di sungai itu digunakan untuk memindahkan kayu dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, seiring perkembangan zaman dibuatlah kapal untuk mengangkut kayu, bukan hanya kayu saja, untuk mengangkut kayu, orang, bahkan barang-barang yang lainnya. Kita dengan menggunakan kapal kita bisa bekerja melewati samudera. Nah, macam-macam sumber daya alam yang selanjutnya atau yang kedua yaitu hewan. Manusia itu memanfaatkan hewan itu sebagai sumber pangan, sumber sandang, sumber penghasil bahan kerajinan, dan juga sumber diambil tenaganya. Nah, yang pertama sebagai sumber pangan. Hewan yang dimanfaatkan sebagai sumber pangan itu ada yang pertama itik. Selanjutnya yang kedua ada ternak ikan. Nah, itik. Nah, itik dan ternak ikan ini bisa dimanfaatkan manusia sebagai sumber pangan, karena dengan itik ini bisa diolah menjadi makanan, serta budidaya ikan laut juga bisa kita makan untuk kebutuhan sehari-hari. Yang selanjutnya ada hewan sebagai sumber sandang. Hewan sebagai sumber sandang itu contohnya seperti kulit lembu yang dijadikan sebagai tas, sepatu, jaket, gitu ya. Dan yang kedua ada domba. Bulu domba diambil untuk dibuat kain wol. Sumber yang ketiga yaitu sebagai bahan kerajinan, yaitu seperti tanduk kerbau bisa dimanfaatkan sebagai sumber bahan kerajinan. Nah, sumber yang ketiga yaitu hewan yang diambil tenaganya. Contohnya seperti unta untuk alat angkut di padang pasir, terus ada sapi, dan yang ketiga ada kuda untuk menarik dokar. Selanjutnya sumber pangan yang ketiga ada sumber daya alam tumbuhan. Nah, manusia memanfaatkan tumbuhan itu untuk berbagai kepentingan seperti untuk sumber pangan, sumber sandang, dan sumber bahan bangunan. Sumber pangan yang pertama yaitu jagung. Yang kedua ada padi. Yang ketiga ada pohon kelapa. Yang keempat ada kacang kedelai. Yang kelima ada wortel. Yang keenam ada bayam. Ini yang terakhir ya, bayam. Nah, ini semua keenam jenis tumbuhan ini termasuk dari sumber pangan. Nah, untuk sumber sandang ada pohon kapas. Pohon kapas itu termasuk sumber sandang karena kapasnya bisa dijadikan sebagai bahan pakaian.
napas. Dan yang terakhir yaitu tumbuhan sebagai sumber bahan bangunan. Contohnya pohon mahoni dan juga pohon jati. Kedua pohon ini termasuk sebagai sumber bangunan karena dapat menghasilkan kayu. Nah, kayunya itu nantinya bisa dibuat untuk reng-reng atap. Juga ini bisa menghasilkan furniture seperti meja, kursi, lemari, dan perabotan rumah tangga lainnya yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.